الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان، أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وبعمله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرض ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh kemuliaan hanya datang dari Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menjelaskan, "Man arada al-izzata bighairi adzallahumullah. Nahnu qaumun azzana Allah bil Islam. Faman arada al-izzata bighairi adzallahullah." Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka siapa orang yang ingin mencari kemuliaan bukan dari jalur Islam, artinya bukan dari jalur apa yang diajarkan dalam Islam, yang tidak melanggar syariat Islam, siapa orang yang mencari kemuliaan dari luar itu, hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hina. Dunia ini punya Allah, Indonesia ini milik Allah, kita semua adalah hamba Allah. Maka siapa orang yang berjalan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kebaikan-kebaikan tanpa bersusah payah dan tanpa letih di dalam mencari keduniaannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kita semua, kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya untuk kenal kepadaku, untuk kenal kepada Allah, untuk hadir di hadapan Allah, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena kunci kemuliaan adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah, sholat, puasa, tujuannya untuk kenal kepada Allah. Bagaimana apabila misalnya kita dikenal oleh satu orang pejabat, kita dikenal oleh seorang tokoh yang besar, maka dengan bangga hati nama kita dikenal di hadapannya. Begitu juga ketika kita ibadah, tujuan inti dari ibadah adalah kenal, terbuka hubungan baik kepada Allah. Maka dari itu ibadah pun diajarkan kita mempunyai kualitas yang baik, bukan hanya sekedar
tunggang tunggi, bukan hanya sekedar rukuk sujud, tapi hati hampa daripada keagungan Allah. Karena tujuan dari ibadah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang sudah kenal kepada Allah, Allah berikan sesuatu apa yang diinginkan tanpa dengan kelebihan. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka banyak keajaiban diberikan oleh Allah setelah melalui ujian-ujian proses yang dibentuk oleh Allah, sehingga terbentuklah hati yang berpasrah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah. Maka disitulah datang wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, pencipta dunia, pengatur segala-gala dalam kehidupan, maka Allah yang langsung memberikan pertolongan. Kalau Allah yang memberikan pertolongan, sedunia memusuhinya tidak akan bisa mendapatkan hasil, karena Allah telah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan saudara-saudara yang ada di sekitarnya, di negara-negara sekitarnya. Sudah letih mereka mengeluh keadaan tapi tidak didengar. Akhirnya mereka tahu, disitulah mereka kenal bahwasanya hakikat kemuliaan semua datang dari Allah, kemenangan dari Allah. Mereka kembali kepada Allah, mereka pasrah kepada Allah. Disitulah kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses dalam kehidupan. Maka berapa banyak keajaiban dan kemuliaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah mengambil apa yang diceritakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan, contohnya dalam perang Khaybar, kaum muslimin hanya berjumlah 1.800 dari banyak riwayat, melawan orang Yahudi yang jumlahnya 10.000, plus mereka 7 lapis benteng, plus mereka mempunyai senjata yang lengkap, peralatan perang lengkap. Kaum muslimin apa adanya, tapi kaum muslimin punya Allah, bergantung kepada Allah, baru bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nilai plus di dalam kemenangan. Apa yaitu kemenangan yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Musirtu birrahmi masirata syahrin." Aku diberikan pertolongan oleh Allah sebulan sebelum berhadapan dengan musuh. Ini pertolongan pertama, kemenangan pertama yang ada pada kaum muslimin apabila ikut syarat dari Allah. Mereka ikut syarat kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah tunjukkan 1 bulan sebelum berhadapan dengan umat Islam mereka sudah gemetar. Yang ada sekarang dalam cerita berapa banyak mereka ini pakai pempes, senjata mereka ini nggak bisa mereka lakukan dengan baik karena gemeter mereka. Musuh-musuh Zionis ngompol di tempat, ketakutan. Tiba-tiba datang pasukan menaburkan di matanya pasir, maka balik mereka dalam keadaan buta, terkena penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan. Keanehan-keanehan terjadi. Siapa pelakunya kalau bukan Allah? Segala ini tidak akan bisa berlaku kalau tidak ada ketentuan dari Allah. Itu bukti daripada pertolongan Allah. Jadi, ini semua berlaku di mana kita, termasuk di negara kita. Apabila umat Islam sudah bergantungnya kepada Allah, bersandar, berpasrah diri kepada Allah, maka akan diberikan pemimpin yang baik. Tapi kalau masih umat Islam di dalam mencari kepemimpinannya ada sogok menyogok yang haram, memilih fulan karena dibayar, lain hal kalau memang orang itu sedekah, ya terserah. Tapi kalau judulnya sudah ada paksa memaksa bukan daripada hati nurani, dan kita tahu dan ingat itu akan ada pertanyaan di hadapan Allah.
Maka kemuliaan yang Allah akan berikan apabila umat Islam sudah berpasrah diri kepada Allah. Kita tahu siapa yang akan kita pilih. Kita kenal siapa mereka yang akan kita pilih melalui satu proses istikharah. Kita petunjuk kepada Allah. Yang kedua, kita musyawarah kepada ulama, kepada orang-orang soleh yang dia tahu hatinya baik, melihat daripada bagaimana latar belakangnya, jejak rekam jejaknya, kemudian lakukan itu lillahi ta'ala. Lakukan itu lillahi ta'ala. Kalaupun ada yang memberikan itu uang sekedar sedekah, maka itu hukumnya adalah karena sedekah. Tapi kalau tujuannya pilih saya, ini saya bayar karena untuk memilih, dari itu agar kita mendapat pemimpin yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita keluar daripada penjajahan. Sampai kapan umat Islam di Indonesia ini, bangsa kita ini terjajah di dalam kepemimpinan hanya karena tidak akan ada yang bisa jadi pemimpin kecuali mereka yang kaya raya, bukan yang potensi, bukan yang cerdas, bukan yang pinter, sehingga siapapun yang jadi asal dia gambarannya ada, asal main di dalam peranan pembayaran penguasaan, maka itu jadi. Bukankah itu artinya pelecehan untuk kita bangsa Indonesia? Hadirin rahimakumullah, saya tidak berbicara tentang politik, tapi ini dari sisi pandangan agama, agar kita umat Islam cerdas, agar kita umat Islam terbuka akal pemikirannya dan kembali dalam segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang baik, memberikan pemimpin yang taat, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan bangsa ini bangsa yang damai, bangsa yang tentram, bangsa yang adil, makmur, bermartabat, menjadi bangsa yang menjadi super power, menjadi punya kekuatan besar karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk bagi semuanya yang ada dalam caleg-calegnya, semuanya yang ada diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kecemburuan untuk selalu memimpin dan untuk selalu menjadikan bangsa ini bangsa yang mulia, menjalankan agama dengan baik dan tenang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqul li awliyaihi al-mu'minun, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusbihu biha tanqalibu biha rasul wa tadinu biha su'u wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bihi nafsuhu bil malaikati musabbihati bi qawsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيادة الباقي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أسلمنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.